Wa kasratus sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah diantara sebab kuatnya hafalan dan pemahaman, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan nuntut ilmu aja, ya, kering hatinya kalau nggak diisi zikir-zikir. Ya, biar punya kita zikir, biar punya kita wirid-wirid. Ya, jangan yang susah-susah dulu, ya, jangan yang main banyak aja. Cari yang sekiranya zikir dan wirid kita nggak mengganggu mutolaah kita. Ya, pelan-pelan. Ya, wirid zikir itu ada stepnya. Ya, nggak main habek aja, main sejuta. Terus gitu tiduran, ngaji kagak. Ya, jangan-jangan ngaji, ya, sholat liwat. Ya, itu namanya ya, pemahaman yang salah. Dia mengejar sesuatu yang mulia zikir, tapi meninggalkan yang lebih mulia, hal-hal yang difardukan. Pelan-pelan. Ya, kayak orang ya, main game, ada yang level pelan, sedang, baru yang tinggi. Begitupun wirid, begitupun fikir. Ya, harus dilatih dari yang pelan-pelan. Ya, baca dulu yang pelan-pelan, wirdul latif. Itu kan enak. Ya, artinya bisa kita baca dengan cepat, dengan mudah. Ya, kata-katanya pun ya, itu sering kita dengar. Setelah itu kita mudawamkan, apalagi yang dikasih oleh guru-guru kita satu-satu pelan. Ya, itu lebih bagus ya, daripada ia langsung banyak ya, habis gitu dia bosan. Ya, lebih baik ia punya 1-2 zikir wirid ya, itu didawamkan ya, sampai berpuluh-puluh tahun ya, tapi dia benar-benar ya, menjaga itu zikir dan wirid dibanding yang banyak tapi sekali 2 kali, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Nah, di antaranya adalah dari zikir dan wirid itu sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sholawat ke semua tempat, khususnya kepada penuntut ilmu. Nah, kayaknya Sidi Syekh Al-Bajuri itu dalam syarahnya mengatakan minimal seorang penuntut ilmu khususnya ya, dan umumnya orang-orang biasa itu sehari 300 kali bersolawat. Itu minimal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 300 cepat ya, jangan lihat bilangannya 300. Kalau kita jalanin cepat ya. Sallallahu ala Muhammad, banyak sekali itu sigot-sigot sholawat. Cari yang paling mudah kita ucapin gitu ya, cari yang paling gampang, ringan lisan kita. Apabila kita mudawamah dengan sigot ini, kira-kira nggak bosan gitu ya, artinya besok bisa kita lakuin, besok kita lakuin. Itu sholawat kepada Rasulullah SAW. Berapa banyak itu sholawat ya, sigot-sigot redaksi-redaksi sholawat ya, sholawat ini, sholawat itu ya, sholawat Jibril, sholawat Fatih ya, sholawat yang masyhur, yang terkenal. Kumpulannya ada Dalailul Khairat ya, kumpulan-kumpulan sholawat ya, satu buku itu ya, isinya sholawat semua. Dalailul Khairat yang dikarang oleh Al-Imam Al-Arif Billah Sayyidi Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli As-Samlali ya, Al-Murakishi Al-Syarif Al-Hasani Al-Maghribi, orang Maroko tuh. Itu isinya sholawat semua yang dikarang oleh Sayyidi Syekh Muhammad Sulaiman Al-Jazuli dari Jazulah ya, boleh kita pakai Jazulah, Juzulah. Itu satu daerah, satu tempat dari qabilah Barbar di Maroko sana, Maghrib. Kenapa Maghrib disebutnya? Karena paling barat ya. Nyeberang laut udah Spanyol ya, Maghrib. Itu Jazulah, satu daerah ya, dari suku Barbar ya, qabilah Barbar. Ini qabilah mencetus banyak ulama dan aulia Barbar nih ya, di antaranya Al-Imamul Jazuli. Di antaranya lagi Al-Imam Ibnu Ajurrum ya, sahib Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Itu Ibnu Ajurrum pengarang Jurumiyah. Itu wali itu ya, ini sembarangan nih. Ini kitabnya berkah. Sampai sekarang kita pelajarin kan tipis banget itu. Kalau hilang mudah banget. Sampai sekarang Allah jaga. Aktsaru al-kitab yudros fi ilmin nahwi al-Ajurumiyah. Kitab terbanyak yang dipelajari dalam ilmu nahwu kalau orang pengen mulai ngaji Jurumiyah. Saking berkahnya itu. Dari Barbar sama sekobilah sama Imam Jazuli. Jadi itu tempat
melahirkan, mencetuskan banyak para wali, para ulama. Itu Maroko luar biasa, banyak sekali aulia ulamanya. Di antaranya wali dari Maroko, Sidi Abu Madian Al-Ghouth, Abu Madian. Di antaranya lagi Sidi Syekh Abdul Salam bin Mashish, gurunya Imam Syadzili. Imam Syadzili sahibut tariqah Syadziliyah, itu punya guru Syekh Abdul Salam bin Mashish. Kalau muridnya aja Abdul Hasan Syadzili, gimana gurunya itu? Pongkolnya di Maghrib, di Maroko. Boleh kita ziarah ke Maroko. Abdul Salam bin Mashish, Sidi Syekh Abu Madian Al-Ghouth, Sidi Syekh Ahmad Al-Badawi. Meskipun kuburnya di Tonto Mesir, di asal Maroko. Sering kita sholawat tuh bi Rasulillahi wal Badawi, itu Sidil Badawi, asli di orang Maroko. Sidi Syekh Jazuli orang Maroko. Sidi Syekh Ahmad Zarruq, salah satu pensyarah Al-Hikam, orang Maroko. Sidi Syekh Ibnu Ajibah, yang kalau kita malam Rebo ngaji tuh Iqazul Himam fi Syarhil Hikam, itu orang Maroko, Ibnu Ajibah, yang dikatakan Ibnu Ajibah kana ajiban. Ibnu Ajibah orang yang kana ajiban, maksudnya orang yang ajib, yang luar biasa. Kalau mensyarah Al-Hikam seakan-akan ditendang-tendang kita, salah ente, jangan begini, jangan begini. Saking beliau mengamalkannya, maka ketika mengarang, orang tuh seperti dikhitab sama dia. Dari Maroko juga aulia, ulama. Kalau ulama sekarang yang dari Maroko itu Al-Ghumariyin, yang belakangnya Al-Ghumari itu dari Maroko. Syekhu Masyayikhina Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, gurunya Syekh Ali Jum'ah, Syekh Abdul Aziz Al-Ghumari, Syekh Ahmad Al-Ghumari, itu semuanya dari Maroko. Sampai ada kitabnya yang memuat, yang menuliskan wali-wali di Maroko, saking banyaknya. Nama kitabnya Al-Mutrib Bimasyahiri Ulama'i wa Awliya'il Maghrib. Al-Mutrib Bimasyahiri Awliya'il Maghrib. Jadi yang disebutin di situ yang masyhur-masyhurnya aja, itu udah banyak banget. Gimana yang masturnya, yang kayak gitu di Maroko sana. Ini Al-Imamul Jazuli, kana muhibban lil ilm. Ini orang sangat cinta ilmu, dari kecilnya ngaji, belajar. Beliau belajar di kota Fas, jauh dari tempatnya, bahasa kita mondok di Fas. Setelah dari Fas, beliau keliling mencari guru sampai 7 tahun, ke luar negeri, ke Mesir, ke Syam, ke Hijaz, sampai 7 tahun, pulang lagi, balik lagi ke Fas. Di situ beliau ketemu Sidi Syekh Ahmad Az-Zarruq. Beliau sangat cinta sekali dengan ilmu, sampai dikatakan gurunya lebih dari 100, semuanya wali. Kalau ada kisah-kisah gitu kita baca untuk menyemangati bagaimana kita menuntut ilmu, ngikutin mereka. Dulu orang-orang yang kita lihat seperti beliau, gimana cara menuntut ilmunya, kita baca. Sampai 100 orang, semuanya al-arifuna billah, wali min awliyaillah, gurunya Al-Imamul Jazuli. Setelah itu ia ngambil thariqah Asy-Syadziliyah, Abul Hasan Asy-Syadzili. Makanya thariqah beliau Al-Jazuliyah itu far'un, cabang dari Syadziliyah. Boleh kita bilang Syadziliyah, boleh Syadzuliyah. Pendirinya Abul Hasan Asy-Syadzili. Itu yang makamnya di Humaithiro. Di Humaithiro, perbatasan antara Mesir dan Sudan, 12 jam dari Kairo. Dari Kairo ke makamnya Abul Hasan Syadzili itu masuk gangnya aja 2 jam, gurun, sinyal nggak ada di sono, di makam Abul Hasan Syadzili. Nama tempat pemakaman itu Humaithiro, padang pasir tandus, sampai sekarang masih ada. Diziarahi makamnya. Jadi ceritanya beliau mengatakan, saya pengen dimakamkan di tanah yang masih perawan. Artinya di tanah yang di atasnya orang belum pada maksiat. Ya di mana? Kalau nggak di padang pasir.
Ya, akhirnya beliau haji nggak lewat di jalan yang biasanya. Ya, kata muridnya bertanya kepada Imam Syazili, wahai guru, kenapa kok tahun sekarang kita haji nggak lewat ya, tempat atau jalan yang biasanya kita lalui? Apa kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili? Fi Humaitsarah saufa tara. Itu masyhur banget itu perkataan. Di desa Humaitsarah engkau akan tahu kenapa alasan saya mencari jalan baru. Benar. Pas sampai Humaitsarah meninggal dia. Sampai sekarang kuburannya ya, itu diziarahi. Nah, Al-Imamul Jazuli ngambil thariqah Syadziliyah. Jadi kalau orang wirid baca Dalailul Khairat ya secara enggak langsung Syadziliyah dia. Ya, karena Al-Jazuliyah ya, itu cabang dari Syadziliyah. Ya, beliau berkholwat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca sholawat-sholawat selama 14 tahun. Kholwat dia. Ya, sampai keluar banyak yang mengikuti dia. Menjadi imam besar, menjadi ulama masyhur ya, di tanahnya, di kampungnya, di negaranya sana. Ya. Beliau wafat ya, tahun 870 Hijriah. Ya, tadi lahir 807, wafat 870. Berarti umurnya berapa tuh? 63, mirip umurnya siapa? Rasulullah SAW. Itu Imam Al-Jazuli, umurnya 63 tahun. Wafat diracun lagi sholat subuh, mata masmuman ya, fis sujud, dia lagi sujud sholat subuh ya, meninggal dia. Sebelumnya diracun ya, oleh hukam ya, oleh penguasa saat itu, karena pada waktu itu ya, negaranya lagi bergejolak ya, lagi dijajah ya. Ini Imam Al-Jazuli udah punya pengikut 12.000 ya, yang siap melawan penjajah. Jadi kalau ada yang mengatakan sufi itu enggak jihad, bohong. Ya, ini Al-Imam Al-Jazuli udah siap tempur. Ya, ini jamaahnya 12.000, yang macam-macam tinggal dibilang bangun, dibangun. Kayak sekarang nih, tinggal tunggu komando, kira-kira begitu. Imam Jazuli punya. Ya, jadi keadaan sekarang replika ulama-ulama zaman dulu. Ya, Imam Jazuli udah punya jamaah 12.000 orang. Ini ya, hukam takut akan hal ini ya, biasa ada pengkhianat ya, antek-antek penjajah padahal orang negara dia ya, tapi ya, dia inginkan bagaimana penjajah itu bisa masuk, bisa terus menjajah negaranya ya, akhirnya atas segala macam rencana yang busuk diracun Al-Imam Abul Hasan Al-Imam Al-Jazuli, mati wafat dalam keadaan sujud ya, pada sujud yang pertama atau sujud yang kedua. Itu ada perbedaan riwayat. Meninggal dia tahun 870 Hijriah, dimakamkan di dekat kota Fas, di tempat dia dulu nyantri ya, dekat situ, dimakamkan di situ. Karena dia asli Murakish, kampung yang asli dia dilahirkan. Ini orang-orang penduduk Murakish pengen mindahin jenazahnya Imam Jazuli. Kata orang Murakish, ini Imam Jazuli Akamsi, anak kampung sini ya, jangan sampai di situ diambil keberkahan oleh orang mana-mana sementara tempat dia dilahirin sepi. Akhirnya penduduk Murakish, bahasa kita penduduk kampung sini ya, berunding dengan ahli yang dekat desa Fas itu. Saya nggak mau tahu, sekarang saya pengen jenazahnya Imam Jazuli pindah ke tempat saya, ke Murakish, karena Imam Jazuli Akamsi, anak kampung sini ya, kata orang Fas jangan ya, ini udah diziarahin banyak orang. Itu udah sekitar 70 tahun itu, 77 tahun selang itu. Nah 77 tahun pengen dipindahin jenazahnya bagaimana? Kagak ngerti nih orang Murakish, kagak ngerti. Pindahin, saya nggak mau tahu. Biar tempat kita kebagian keberkahan dulu ya. Jangan orang pada kesono aja, padahal dia orang kita. Kagak ngerti dah. Ya, kata orang Fas, ahlan silakan kalau begitu. Ya, kita mau bagaimana lagi? Emang dia yang punya ibaratnya. Itu orang ya, anak situ, anak kampung situ. Nah yang punya kampung minta ya kita kasih. Digali, ini udah 70 tahun ya, riwayat lain 77 tahun digali itu jenazah Imamul Jazuli. Pas digali ketemu jenazahnya mengeluarkan ri'ahatul misk ya, itu keluar bau misk sangat harum sekali. Wajahnya enggak sedikit pun cacat, enggak ada sedikit pun hancur dari wajahnya, utuh sebagaimana dia masih hidup ya,
Satu riwayat itu mengatakan pipinya digini nih, keluar darah. Ya kan berarti masih keluar darah, organ tubuhnya masih berfungsi. Nah darahnya masih keluar. Kalau orang meninggal itu udah rapi, udah habis segala macamnya, masih utuh sebagaimana dia hidup. Padahal sudah 77 tahun dikuburin. Akhirnya dipindahin ke tempat beliau lahir di Marrakesh. Kalau orang sono bilang Marrakesh. Itu dari tempat dia dikuburin pertama ke Marrakesh 8 jam kalau naik mobil. Dia kan jauh juga. Akhirnya dikuburin di Marrakesh sebagaimana ia bertempat tinggal di situ dahulunya. Dan dia dirikan masjid. Ada sekarang masjidnya, kuburannya masih ada. Itu wanginya masih keluar sampai sekarang. Kalau kita berziarah ke masjidnya itu Imam Jazuli masih keluar bau-bau harum. Itu dari situ. Kalau orang yang punya basirah bisa mencium itu. Sama seperti kubur Rasulullah SAW. Kecium itu baunya Nabi Muhammad SAW. Itu masih utuh jenazahnya pas dipindahin. Dan itu bukan suatu yang aneh di agama kita. Sebagaimana syuhada, sahabat-sahabat yang ditemukan masih utuh, belum lama. Di zaman Malik Faisal di Saudi itu tahun 90-an terjadi banjir bandang yang merusak pemakaman syuhada Uhud. Di antaranya ialah paman Rasulullah Sayyiduna Hamzah. Ini beneran kisahnya. Ada sanadnya kisah ini. Pas ditemukan Sayyiduna Hamzah itu masih utuh semuanya, lagi megangin perutnya. Kan beliau hatinya diambil. Itu lagi nutup tempat hatinya, tangannya masih begini. Pas di tangannya diturunin, darahnya ngocor, masih ada darahnya, tutup lagi. Itu di center sampai ada foto dan videonya. Tapi dirahasiakan. Sayyiduna Hamzah di zaman Rasulullah sampai sekarang masih utuh. Itu para aulia, syuhada. Jasadnya tidak dimakan oleh bumi, sebagaimana Imam Jazuli. Kalau kita ke sono, itu ada tuh keluarganya, ahli baitnya, Imam Jazuli. Kita biasanya dikasih nuskoh satu-satu yang dari Al-Imamul Jazuli. Diziarahin kuburnya sampai sekarang. Radhiyallahu ta'ala. Karangannya sangat banyak, di antaranya Dalailul Khairat wa Syawariqul Anwar fi Sholati 'ala Nabiyil Mukhtar. Sangat masyhur itu kisah bagaimana Al-Imamul Jazuli mengarang itu.